bentuk bangunan masjid seperti kepala bawang ya, menaranya itu kepala bawang, bentuk stupanya Bang, itu juga dari gereja sebelumnya. Lihat aja di Rusia, semua gereja-gereja tua bentuknya kan kepala bawang. Capas atau Sulaiman mana ini? ini Bukan Salomo. Namanya juga sorry, bukan Sulaiman, Salahuddin kalau saya nggak Salahuddin salah. Al-Ayyubi itu jauh lagi setelahnya, Bang. tunggu. Ini Yang kita kunci tanya ini dulu. kan sebelum baginda Rasul ini sholat di situ. Itu. Iya, memang bangunan Jadi itu sudah jangan ada. jangan Iya, diacak dulu. kita kunci dulu. Kenapa bangunan ini tiba-tiba ada? Apa sudah lama ada atau tiba-tiba ada? Jawab dulu Naja. Oke. Teman-teman, sorry, saya ada acara keluarga ya, tapi tolong jangan serang personal lah. Kita yang tertib aja. Saya acara keluarga, saya pamit Oke, dulu siap, ya. oke. Siap, Ya, siap, Ustadz siap. Naja, Oke. waalaikumsalam ya Pak Ustadz ya. Salam rahayu, salam Oke, damai. oke Pak. Ya, terima Kalau mau kasih. dibalas waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan enggak apa-apa. Aduh. Cuma istilah. Ya, Tuhan berkati ya semua ya. God bless. Hmm. Sekarang ini Jadi Naja, Islam baru ada di Arab. Bagaimana di Yerusalem udah ada masjidnya? Siapa yang bangun kira-kira, teman-teman? Iya. Si. Masjid itu apa sih artinya kata kamu, Bro? Masjid Tempat itu sujud. pemahaman Mas Kayapas apa sih? Tempat sujud. Tempat sujud. Iya, Dari terus kata apa, Bro? Kok diartikan tempat sujud, Bro? loh jangan nanya saya nggak tahu, saya nanya Islam nih. Kalau ada yang merasa Islam di sini minta diterangkan dong. Oh, Aku nanya. jadi sampean nggak tahu. Jelasin aja udah. Bro Loh, Naja, kalau nggak tahu kok aku kok izin jawab aja, Bro Naja. Bro, Bro aku izin Naja, ya. kamu Aku ada kamu kegiatan. bisa pahami pertanyaan. Jawaban kamu yang ditanyakan tadi Bro Herben, ada berapa orang? yang ditanyakan tadi Bro Herben, ini kan Islam belum ada, Herben. bangunan itu sudah ada, begitu. Nah, itu Itu yang kamu Ya, jawab. balik. Jadi dibolak-balik ya. Ya gini loh, kan tadi Mas Kayapas bilang kalau saya nanya, yang kamu pahami masjid itu apa, Bro? Masjid itu Sujud. tempat sujud katanya. Apakah Iya. harus ada bangunannya, Bro? Bicara pendefinisian jadinya. Iya. Nggak ngikutin Iya, alur kita pertanyaan. definisikan Anda dulu, nggak ngikutin karena alur ini pertanyaan, sudah Bro. ranahnya ke- Anda itu lagi berusaha seperti bajai ngeles-ngeles. Bukan, saya kan tidak ngeles. Tadi Dan saya Anda minta nggak usah jenengan minta bermain data, saya kata-kata keluarkan di sini. data. Perasaan dari Ya tadi iyalah, ada yang nggak keluarkan data Nggak sama mungkin lu sekali. ngaku ngeles, nggak mungkin lah bro. Iya iyain aja. Ngeles kayak bajai. Loh, dari tadi yang nampilin data siapa, Bro? Ada nggak dari 4 orang, 5 orang Kristen di sini yang nampilin data? Satu aja. Bro Erban udah jelas Oke, memberi oke. pernyataan. Mana Pernyataan yang itu lebih bukan dulu? data, Bro. Saya minta Nabi data. Muhammad, brother Wafi. Bangunan lebih dulu berdiri atau agama Islam muncul begitu kan? Ya, jawab lebih dulu itu. agama Islam lah, Bro. Gimana sih? Ya iyalah itu kan jelas bicara dari fakta sejarah. Iyalah, masjid itu dari kata sajadah yasjudu. Sebelumnya bukan masjid, Kemudian sebelumnya apaan? isi makannya namanya masjid. Ya, isi makan ini namanya masjid, Enggak. tempat sujud. Apakah harus ada bangunannya? Ya enggak lah, Bro, gitu. Begini bro, Al-Aqsa itu kan sudah ada sebelum ada Bangunannya Islam sudah di ada lebih sana. dulu. Bangunannya Sebelum ada sudah Islam di lebih dulu. sana, Al-Aqsa itu sudah ada. Udah Lalu berdiri kalian tegak. menyebutkan Al-Aqsa itu masjid. Bagaimana ini bisa? Nah, itu agresor, itu ada agresor. Ini bisa jadi gimana cara untuk menjelaskan ini gimana? Itu yang diminta. Gini. Assalamualaikum Ustaz Wafi. Waalaikumsalam Ustadz Alif. Ini saya masih ngeladenin sahabat-sahabat Alif. Gini 30 menit. loh bro. Tadi kan jenengan nanya kan ya, kenapa kok bisa dibilang masjid? Begitu loh. Kan saya sudah jelaskan. Masjid itu kan tempat sujud, tempat beribadah. Apakah harus ada bangunannya? Jangan Ya lari. nggak harus lah bro. Kan Esensi sejarahnya pertanyaannya bangunan bukan itu ke sudah situ. ada. Sejarahnya Esensi bangunan bukan- itu sudah ada sebelum Islam ada di sana. Gak ada Ya, bagaimana bangunan mungkin- aja boleh dijadikan bagaimana tempat mungkin- ibadah, apalagi ada bangunannya. Bagaimana gitu loh, bro. mungkin Islam belum ada di sana sudah ada masjid?
Ya begitu, itu dia arah pembicaraan dan pertanyaan. Itu yang harus kamu jadi jelaskan. Bang Rantai Perak jadi ini ngomong- menganggap yang namanya masjid harus milik orang Islam, begitu ya? Iya jelas, cuma orang Islam yang punya masjid, Kristen nggak punya masjid. Oke, Tidak ada tidak ada agama lain. Paham saya sekarang, sebut- paham. Salah Oke, pahamnya sekarang- sampai paham. Oke, sekarang gini. kamu buktikan selain Islam ada agama yang lain yang menyebut masjid. Coba. Ada nggak? Gini bro, masjid Tunggu. itu bahasa Arab bro ya. Ini dia sedang bermain, bro. ibadah. Di sini Gitu bukan pelajaran bahasa, bro, bukan pelajaran bahasa. Ini Saya lagi jelaskan membahas dulu. esensi. Jangan dipotong dulu. Katanya mau Nggak dengar usah. penjelasan saya. Lo buka kamus saja. Loh, tadi saya sudah buka kamus bro. Malah teman-teman Anda gak ada yang buka data Untuk sama sekali dari apa? tadi. Ini bukan lagi pelajaran tata bahasa. Ya iyalah, lu kira lagi sekolah SD ini definisi masjid apa gitu. Norak. Biar Si jenengan Wahyu nggak lama salah sekali paham. muter-muter terus dari tadi. Kita sedang berbicara Bantu gue sejarah. kayak bajai. Esensi Naja. pembicaraan bukan ke situ, Wahyu keluar dari udah topik bingung dari tadi namanya. Ustadz Alif. Kita sedang berbicara sejarah bangunan suci ini. Betul. Kenapa Islam belum ada di sana? Kalian sudah bilang itu masjid. Gini bro, ini. Kalau milik orang Jadi- Kristen, Jadi begini Ya. saja, saya simpulkan begini, Muhammad naik burak itu pergi ke gereja, begitu saja. Simpel kan? Jangan bilang ke masjid, Islam belum ada di sana. Kok ke gereja sih? Begitu. Enggak ada masjid Iya, dulu. Ustaz Alif, mereka Enggak. tahu Islam cuma kulitnya Ustaz Alif. Jadi kita harus sabar gitu loh. Tuh. Ya, Bukan, kayak ini bingung bertentangan lagi. dengan sejarah. Jadi istilahnya kalau kita melihat ke sejarah lalu kita mencocokkan apa yang kalian klaim, artinya kalian sedang membohongi sejarah. Nggak bisa kalian bohongi sejarah. Sejarah nggak bisa dibohongi. Ya. Islam belum ada, bangunan itu sudah ada. Sekarang kalian bilang itu masjid. Sudah. Islam belum Karakter ada. mereka memang Masjid sudah begitu, ada. senang Ya, banget. Gameplay. itu Bohong, bro. namanya adalah gereja Nea. Nama yang dipakai baginda Rasul itu sholat itu gereja Nea. Itu artinya teman-teman. artinya itu eklesia nea. Kemudian disebut Iya, masjid, Nea Masjid Eklesia. Aqsa. Makanya disebut sebagai Masjid Al-Aqsa. Betul. Nea Nama itu eklesia. diambil lagi oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Ya. Kejadian ini serupa persis seperti apa yang terjadi di Konstantinopel atau ke Turki. Lanjut dulu Ustaz Alif ya. Saya mau Gerejanya sholat maghrib namanya dulu. Kabur. Aduh, Hagia ayo Sophia. lagi. Masih ada Mari 8 lah, menit sama loh. Tuhan. ini. Enggak, Udah saya ada lari. kabur, saya tetap di atas. Saya mau sholat dulu santai. Gereja yang namanya Hagia Sophia itu jadi di Islam jadi masjid apa? Kalian Coba jadi bertanya. masjid. Masjid apa tuh? Hagia Sophia. Dia sebut namanya kan Hagia Sophia. Dia sebut Hagia Sophia. Nah, kalau ditanya Hagia Sophia itu dari mana? Mungkin nanti 600 tahun lagi orang Islam bilang Hagia Sophia itu bahasa Arab. Dan muncul orang kayak si Wafi keluarin kamus tulisannya Hagia Sophia tulisan bahasa Arab. Iya, kamu Tapi sih secara tahu. sejarah, arahnya semua tahu pembahasan. kalau Ini topiknya tadi apa? Ustaz Hagia Wafi tadi apa Sophia. ini topik awalnya ini? Artinya adalah hikmat kudus. Klemologi, gitu. klemologi, ahli klemologi mereka itu. Bukan Jadi ceritanya Oke, narasinya gini, Bang. di sini seperti ini. Muslim mengambil semua, merampok semua yang bukan milik mereka lalu dijadikan distempel sebagai Islam. Sama kan di Indonesia kan mereka bahkan Apa Borobudur mereka mau coba-coba. Itu sama. Apa Hagia alasannya? Sophia diambil dijadikan masjid. Bentar. Oh gitu. Ini Bentar, muslim bentar. di bawah nggak tahu ya. Sebenarnya Kalau gereja yang Sebenarnya diambil itu adalah kuil gereja Hindu. ortodok. Bang. Kami juga sholat Kabah maghrib. kuil Hindu Tapi nggak- diambil. Ini Tapi gimana nggak sih? semua Lalu kalian dibilang gitu oh itu loh. Abraham Harus yang ngomong-ngomong. biarkan. Nggak beres diskusinya kalau kayak gini. Bentuk bangunan masjid seperti kepala bawang, ya. Menaranya itu kepala bawang, bentuk stupanya Bang, itu juga dari gereja sebelumnya. Lihat aja di Rusia. Semua gereja-gereja tua bentuknya kan kepala bawang. Capas atau rantai perak. Saya ganti dulu boleh? Ada yang mau naik. Saya saja, Bro. Oke. iya jangan main framing. Lagi diskusi kan ini. Gimana? Tadi kan yang dipermasalahkan itu adalah Rasulullah sholat di Masjidil Aqsa ya. Bener ya tadi?
Dan Rasulullah itu sholat bersama para nabi malah dalam hadisnya. Nah ini kan sebenarnya peristiwa yang ajaib gitu. Kalau ditanyakan Mana tentang ini bilang mau naik hilang. Nabi siapa? Nabi siapa? Loh, bentar bang. Tadi kan permasalahannya katanya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj itu dia itu katanya sholat di Masjidil Aqsa. Kan itu yang dibahas tadi saya dengar. Nah, di dalam keterangannya bahwa Nabi kami sholat di situ, para nabi menjadi makmum. Nah, kalau mau dibahas tentang bangunan, ini repot. Kenapa? Karena para nabi sebelumnya pun sudah wafat, tetapi dia menjadi makmum ketika nabi kami sholat di situ dan nabi kami bertemu para nabi sebelumnya, gitu loh. Artinya Bertemu kan ini arwahnya. pembahasan. Maksudnya bertemu arwahnya, bro. Jadi Bertemu arwahnya. nabi-nabi terdahulu sholat di gereja ya. Keren juga. Bertemu Musa, arwahnya sama nabi-nabi Musa ke sebelumnya. Sebentar bang, Kita sebentar. mulai menerawang nih kayaknya bicaranya. Oh, oke, nggak apa-apa. Dibahas Ya arwahnya jelasin nggak? dong nabi-nabi Loh, sebelumnya. Iya, nah makanya kan di situ ketemu kan? Bertemu dengan apanya? para Bertemu nabi. dengan arwahnya. Kan udah beda ribuan tahun sama Musa aja. Loh iya, makanya kan para nabi itu kan pada hakikatnya dia nggak cenayang. mati, dia itu hidup Praktek para nabi cenayang itu. ini namanya. Praktek cenayang. Nah, kenapa dikatakan masjid? Begini bang, di Al-Quran itu kan dijelaskan Bro Billy, ada Bang Malikil kayaknya mau naik. Enggak, palsu itu. Lagian jangan Palsu, juga lah, palsu, aku udah. nggak mau lah ya kalau diskusi direpotin, hujat-hujatan. direpot Informasi palsu kemarin. itu. Diskusi hujat-hujatan itu aku males aku. Beneran, udah bosen. Oh, ternyata Malikil Aqsa itu kayaknya tadi. Barusan Direpot Malikil aja. lagi dilihat kok. Ya. Oke. Direpot aja itu. Ya, saya kembalikan pembahasannya. Nah, di dalam literatur Islam dibahas pertama bangunan pertama kali dibangun oleh Allah itu di muka bumi ini itu Ka'bah. Lalu itu ada hadisnya ya, bahwa bangunan kedua adalah Ka'bah itu kan ini ya di Masjidil Haram. Arsiteknya siapa bro sama tukangnya tuh? Oh, arsiteknya. Sekalian aja tanyain semennya pakai merek apa gitu loh. Iya, jangan-jangan semen Gresik tuh mereknya. Nah iya, semen Gresik, terus apalagi ya, bayarannya berapa waktu itu kan gitu ya. Iya, jadi kalau dibilang Allah membangun Ka'bah itu buat apa? Buktinya mana? Buktinya kan baru ada abad 7 bro. Kok abad Cuma 7? sebatas klaim biasa lah. Sebentar, makanya Oke, saya selesaikan dulu itu narasinya. tertulis di hadis. Teknologi. Hadisnya tuh Nah. tahun berapa bro? Loh, ini kan literatur Hadisnya Islam tahun yang berapa? sedang dibahas. Dengerin dulu dong. Dengerin dulu Ya dong. referensinya hadis apa, tahun berapa keluarnya gitu. Siapa yang nulis? Tahun 900 lagi nanti. Wah, hadis Nabi gimana sih? Iya, hadis Nabi kan ada yang tulis. Tahun berapa? Iya betul, hadis Nabi Nabinya itu kan ucapan umi. Nabi. Aduh, ini Nabinya umi, nggak bisa baca tulis. kalau mau membahas di sini berarti kita membahas tentang perkara hadis kalau gitu. Ini kan saya sedang membacakan literatur Islamnya, ya. Datanya harus disebutkan biar kita di sini semua itu Lah ini lagi menjadi saya jelas. sebutkan gimana sih? Ya, Kan kronologi itu tadi yang sedang sebatas kita baca. klaim. Sebatas klaim itu mah Anda menyatakan klaim namanya. Kalau nggak ngasih data. Data maksudnya apa, Bang? Bukakan dulu bentar. Makanya kan tadi suruh dibacakan sejarahnya. Oke, sebentar. Ini kan berkaitan dengan surah ya di Al-Qur'an, inna awwala baita wudi'a linnas bi Sebentar ya. Ini kan saya baca ayatnya barusan. Ya udah saya diam dulu aja deh kalau gitu kawan-kawan ngomong ya. Kalau memang harus sambil nampilin data. Saya bacain ayatnya juga barusan. Nah, Iya, sebentar. percuma. Loh, Percuma. Ina- Kalau cuma sebatas klaim nggak ada datanya kan bukan percuma. klaim. Ada. Sebentar, surah Ali Imran ayat 96 ya.
Nah, nanti ini kaitannya literatur di Islam, bentar ya, sambil saya bukakan, bentar. Nah, nanti saya juga minta kawan-kawan ketika masalah tadi kan ditanya bahwa para nabi di situ menjadi makmum, ditanya, yaitu kan beliau para nabi menjadi makmum karena peristiwanya juga, aduh kemana ini sih itu, supernatural ya. 96, oke sebentar. Ya, yang cepat aja lah ntar nyari hadisnya. Tapi kawan-kawan udah dengar ya, pertama kali bangunan dibangun itu adalah di Mekah, ya. Lalu dijelaskan di dalam hadisnya bahwa sebentar sambil saya bukain ya, jangan dibilang saya ngarang ya. Saya nyari yang cepat aja deh. Mana lagi? Udah. Ini ada di hadis riwayat Ahmad ya, hadis riwayat Ahmad. Nyari yang cepat ya, saya nyari yang cepat ya. Nih. Ini oke. Ya Rasulullah, ini berkaitan dengan surah ya. Surah tadi saya bilang Ali Imran ayat 96. Nah, kenapa saya bilang aku keluar dulu, masuk lagi ya. Ya. Nah, oke, ini jadi saya bukakan nih. Kenapa saya nggak bisa ini nih ya? Ini kan ayatnya nih. Ya, inna awwala bu'itsa lidalinas bibakah bibakah ini kan di Mekah, mubarakan wa hudalil alamin. Ini maksudnya adalah peristiwa dengan Ka'bah. Cuman di sini saya nggak bisa buka penjelasan yang saya bilang hadisnya tadi ya. Oke, nah ini ngeblank layarnya, mungkin HP-nya ya, saya nggak tahu. Di sini ada hadis berkaitan. Lalu setelah itu di mana? Nah ini hadisnya nih saya bacakan nih. Ya Rasulullah gitu kan, wahai Rasulullah. Nah terjemah aja lah biar cepat ya, wahai Rasulullah. Masjid apakah yang pertama kali diletakkan oleh Allah di muka bumi? Beliau bersabda, Masjidil Haram. Ya, Abu Dar bertanya lagi. Oke, kemudian masjid apa? Beliau bersabda kemudian Masjidil Aqsa. Berkata Abu Muawiyah, yakni Baitul Maqdis. Abu Dar bertanya lagi, berapa lama antara keduanya? Yang mendirikan Al-Aqsa siapa, bro? Jadi yang mendirikan berdasarkan Ya, shalom. berdasarkan data kami. Selamat Natal tahun baru buat Bro Rosyun. Tahun baru, saudaraku. Enggak, ini kan tadi yang fokus Jadi berdasarkan ditanyain data referensi. ini, yang mendirikan Ya. Al-Aqsa itu Muhammad. Enggak, bukan Nabi Muhammad, bukan. Makanya kan tadi yang ditanyain kan referensi. Bener ya? Ya ini saya nggak ngarang gitu loh. Hadisnya ada. Oke. Nah, lalu sekarang penjelasannya itu kan pertama kali bangunan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu di Mekah, kedua di yaitu Masjidil Haram, ya maksudnya di situ Ka'bah, dan kedua di Masjidil Aqsa, dan kedua tempat ini akan menjadi kiblat. Nah, gitu loh peristiwanya. Makanya ketika di Masjidil Aqsa, tentu di situ kiblatnya kiblat pertama kan? Kiblat pertama yang dipakai oleh bangsa Yahudi gitu loh. Nah, kiblat pertama ini jelas dibangun kembali di dalam literatur hadis oleh siapa? Oleh Sulaiman. Di sini ada penjelasannya gitu. Dan sementara di Mekah ya, di Mekah Ka'bah itu ditinggikannya oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim beserta anaknya. Ini literatur Islamnya, bro, gitu. Nah, itu dikatakan masjid. Artinya di situ tempat sujud, tempat ibadah gitu loh. Makanya ketika masalah dia sholat di sana, bertemu para nabi, dan di situ mereka sholat bersama, ada hadisnya gitu loh. Mereka pada sholat karena peristiwa Isra Mi'raj ya, Mi'raj terangkat ke langit itu kan bukan peristiwa yang biasa. Maka di situ pun dapat tahiyat penghormatan ya di tempat negeri para nabi beliau. Beliau itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
Jelas, karena di situ adalah tempat negerinya para nabi. Ada nggak penjelasannya di sini? Ini hadis kumpulannya ada gitu loh. Ini yang berkaitan ya, yang hadis-hadis yang berkaitan gitu. Nah, begitu bro. Kalau ditanyakan seperti apa sholat, dia kan sudah pada mati. Ya memang sudah pada mati secara jasad. Tetapi karena peristiwa itu, ya mereka sholat bersama gitu loh. Karena peristiwa Para nabi, yang mujizat. nabi siapa aja bro? Kalau disebut para nabi, nabi siapa aja? Kalau nabi siapa aja, saya tidak akan merunut satu persatu ya, kecuali saya carikan dan di situ para nabi makmum di sana. Tadi abang ngomongnya itu tempat para nabi sebelumnya. Oh, itu nabi ya siapa nabi aja? bangsa Israel, nabi bangsa Israel di sana. Di Ke Baitul masjid. Maqdis, iya. Di Baitul Maqdis itu kan di Israel ya. Nah, di situ kan memang negerinya para nabi. Itu tahun Dan- berapa bang? Apalagi? Tahun berapa itu? Apanya? Ya itu para nabi itu sembahyang di situ Nggak tahun bisa berapa? jawab. Bro Bray. Bro Para Bray. nabi sembahyang di situ tahun berapa? Kalau ditanya tahun mereka nggak bisa jawab kan mereka di datanya aja cuma ngeklaim Bang, doang. Abang Itu saya data kasih tahu ente ya. aja juga Saya kasih tahu. ngeklaim doang. Sejarah masjid itu diawali bukan dari Arab, tapi dari Turki. Itu abang harus ngerti, Nah, baca. Loh. Nah, itu pun masjid itu bukan seutuhnya dibangun untuk masjid, tapi bekas gereja dan bidat-bidat. Apa? Yang di itu Hagia Sophia. Awalnya masjid. Hagia Jadi Sophia. abang harus banyak baca. Ini kok lah, enggak abang mau ngarahin kemana ke Hagia Sophia? Loh kok Hagia Sophia, Turki. arahin lagi. Oke, Bang Billy, saya minta izin nih, saya mau menyikapi tadi statementnya. Saya sempat dengar tadi Bang Zuma yang soal apa namanya Tuhan untuk kaum Bani Israel. Jadi saya sampaikan sekali lagi nih, Bang Zuma belum pernah selesai masuk loh ke ini. room saya. Entar dulu sebentar Bang, sebentar aja. Bang Zuma pernah masuk ke room saya sampaikan gini, Bang Zuma tolong kalau baca Alkitab jangan comot-comot ayat ya. Baca sesuai konteksnya sampai habis. Jangan comot-comot ayat. Kita ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya pernah sampaikan di room saya ke Bang Zuma. Nah, kalau Bang Zuma ada di room ini, saya sampaikan Bang, yang Bang Zuma maksud Tuhan untuk Bani Israel itu, dia konteksnya dalam cerita itu adalah mengetes iman perempuan dari Kanaan yang membutuhkan tenaga Tuhan, yang adiknya itu kesurupan. Itu konteksnya. Lalu kelanjutan dari itu, karena iman dia itu, dia sampai begging, memohon pada Tuhan, tetap memohon, maka dia bilang jadilah sembuh sesuai dengan imanmu. Jadi dia dalam konteks mengetes iman dari perempuan Kanaan itu. That's it ya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk Israel, bukan hanya untuk Yahudi, tapi seluruh bangsa, seluruh yang ada di bumi dan dunia ini. Itu aja Bang. Tolong sampaikan ke Bang Zuma, jangan comot-comot ayat. Thank you. Oke. Terima kasih. Jadi Lanjut, itu juga Bang. itu juga disampaikan oleh si Bang Najah bahwa Yesus itu datang. Masih lanjut? Oh, tunggu. Saya jelasin dulu. Itu juga disampaikan oleh si Najah bahwa Yesus hanya datang untuk bangsa Israel, mengutip ayat itu. Mereka tidak paham konteks. Betul. Bahwa Iya. Yesus itu menguji iman daripada perempuan Kanaan. Nah, tetapi itu menjadi andalan mereka untuk membodohi umat-umat Islam untuk menyalahin oleh Ini kembali mundur lagi diskusinya. Ya udah deh, Enggak, monggo. itu saya cuma mau nyampaikan aja Bang. Selanjutnya silakan lanjut Bang. Silakan lanjut Bang. Jadi Gimana kalau gini Bang Billy? Sabar Kita kasih aja. timer ya. Enggak usah. Kita kasih timer. Sabar Kita Najah. biar dua arah Bang Billy. Biar dua arah maksudnya. Jadi begini Najah, saya mau Habis maghrib, Bang tegaskan. Ustaz. Bentar Jadi lagi saya masuk mau maghrib saya juga. mau Ustaz tegaskan, kami sudah berjuta-juta tegaskan. Najah, kamu juga sudah debat dengan saya. Saya sudah menjelaskan bahwa itu adalah bagaimana Yesus Kristus menguji keimanan daripada perempuan Kanaan. Itu saya sudah jelaskan beribu-ribu kali. Makanya baca ayat. Tapi kamu menjadi perwujudan supaya keimanan kamu kedengaran mantap. Itu kamu kelas ustadz loh. Tapi kamu mesti mengulang-ulang. Yang kedua, si Suma sudah jelas tadi, dia bertanya selama 40 hari. Yesus sudah jelas dibaca bahwa dia menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Nah, dia masih bertanya, apa yang diajarkan Yesus? Jadi begini cuma,
Saya minta maaf beribu kali. Kalian hanya bisa mencopot atau memutarbalikan ayat-ayat supaya keimanan kalian itu mantap. Tapi kami apologet Kristen tidak akan diam sampai kami mati pun. Karena kalian membodohi ayat-ayat kami tidak akan tinggal diam. Dan semakin kalian mengangkat dan membodohi kitab-kitab kami akan membalikkan fakta yang menjerumuskan ayat Al-Quran tidak ada satupun yang benar. Kalau kami balikin, itu aja. Nah itu Ingat itu. makanya kami juga dari Muslim tidak akan berhenti sampai mati gitu untuk meluruskan framing-framing yang suka menyerangkan tentang Islam gitu loh. Sama aja sih. Ya kita Ya, saling nggak buktikan apa-apa, aja. Biarlah nanti penonton yang menilai, ya kan, berdasarkan data siapa yang lebih valid gitu loh. Perasaan dari tadi tidak ada yang nampilin data loh teman-teman Kristen. Ya, lanjut Bang. Ente nampilin klaim aku bukan data boleh dari nanya? tadi. Boleh nanya, selama Baginda Muhammad itu hidup dia pernah nampilin data nggak kira-kira? Loh. Kok Nabi yang umi, mana bisa ngerti.